Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di karya terakhir dari kitab Qurratul Uyun. Mungkin tinggal 1, 2, 3 pertemuan lagi sudah hatam. InsyaAllah kita ngaji kitab tafsir insyaAllah. Paham set ya? Nanti segera beli kitab. InsyaAllah kita akan setelah hatam ini ngaji kitab tafsir Jalalain. Pada halaman 61 dibuka kitab Qurratul Uyun pada bait yang di bawah, hadza tamamul qasdi fil manzumah ala ikhtisaril qawli manzumah. Hadza ini tamamul qasdi, kesempurnaannya maksud atau tujuan, fil manzumati pada hal-hal yang dijadikan nazam, pada nazaman, pada sesuatu yang dijadikan nazam, ala ikhtisaril qawli, atas ringkasnya ucapan, manzumatan, jagalah olehmu manzumatan, sesuatu yang sudah tertata, ternazami ini. Summa ala khairil wara Muhammadin salatu rabbina al-azim as-samadi. Salatu rabbina, semoga adapun rahmatnya Tuhan kami, al-azim yang agung, as-samadi zat yang dituju dalam permohonan. Begitu. Summa salatu rabbina al-azim as-samadi ala khairil wara Muhammadi. Nah, kira-kira begitu. Summa kemudian, salatu rabbina, semoga rahmatnya Tuhan kami, al-azim yang agung, as-samadi zat yang dituju dalam permohonan, ala khairil wara, tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluk, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Jadi pada bait yang pertama dan bait yang kedua tadi ini menjelaskan bahwasannya ini adalah tujuan yang sempurna. Ini adalah kesempurnaan tujuan pada bait nazam ini dengan menggunakan bahasa yang teringkas, dijaga. Kemudian yang terakhir adalah sholawat dan salam. Bukan yang terakhir ya, karena masih ada lagi habis ini ternyata baitnya. Kemudian semoga rahmat Tuhan kami, rahmatnya Allah yang agung, zat yang menjadi tujuan dalam setiap permohonan kita, tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbara, menginformasikan, memberikan kabar, rahimahullah, Ibnu Yamun rahimahullah, annama qasadahu min hadzal nazmil mukhtasar qad tamma biqaulihi wa tib bima anfaqta, bahwasannya sesuatu, ya tak? Sesuatu yang dituju berupa ringkasan nazam yang mukhtasar ini sudah terjadi secara sempurna. Sempurnanya dengan statement yang mana? Biqaulihi wa tib bima anfaqta, dengan perkataannya Ibnu Yamun, watib bima anfaqta nafsan ya fata wa'dil bima tamliku sahisabata. Jadi dengan hal itu berarti tujuan ini sudah sampai, dari proses orang mau menikah sampai kemudian akhirnya memberikan nafkah, kan begitu. Kalau kita urut bagaimana kitab ini runtutan dari orang sebelum menikah, akhirnya juga sampai kepada kajian bab memberikan nafkah. Thumma khatama bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama ibtada'a biha raja'an qabula amalihi li hadithin ad-du'a mawqufun baina as-sama'i wal ardh. Ad-du'a mawqufun baina as-sama'i wal ardi la yasilu minhu syai'un hatta yusalla alayya. Kemudian beliau juga mengakhiri
dengan membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bait summa ala khairil wara Muhammadin salatu rabbinal azimis samad. Itu adalah bacaan salawat yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau juga memulainya dengan salawat, berharap agar diterima amal beliau, karena ada hadis ad-du'a'u mawqufun bainas sama'i wal ardi la yasilu minhu syai'un hatta yusalla alayya. Karena ada satu hadis, doa itu mauquf, doa itu dibekukan, tidak nyampe kepada Allah, ya tahu? Dibekukannya di mana? Antara langit dan bumi. La yasilu minhu syai'un. Tidak ada sedikit pun dari doa itu yang sampai, karena dibekukan. Hatta yusalla alayya, sehingga kecuali doa itu dibacakan salawat kepada saya. Kepada saya di sini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian berdoa ini baca salawat. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, ad-du'a bainas salataini alayya la yuraddu. Dalam riwayat yang lain, doa antara dua salawat. Di awal kamu berdoa, sebelum kamu ucapkan doamu, kamu baca salawat. Kemudian di akhir atau setelah kamu memanjatkan doa, kamu membaca salawat juga. Doa yang terjadi antara dua bacaan salawat ini kepada saya, katanya Rasulullah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu, tidak ditolak. Begitu. Paham ya mursyid ya? Jadi kalau mau doa itu awal baca salawat, setelah doa akhiri dengan salawat. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, ij'aluni fi awwalid du'a wa wasatihi wa akhirih. Jadikanlah aku, katanya Rasulullah, fi awwalid du'a, dalam awal doa, wa wasatihi, dan tengahnya doa, wa akhirih, dan akhirnya doa. Berarti diawali dengan sholawat, ditengahi dengan sholawat, dan diakhiri dengan sholawat. Kemudian di situ pada bait nazam ada bahasa summa ala khairil wara wal wara al khalq. Wal wara ini maksudnya makhluk. Berarti sebaik-baiknya makhluk. Makhluk terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal azim, di situ ada kata salatu rabbinal azim. Wal azimu alladzi la nisbata li ahadin ma'ahu fi uluwi sya'nihi wa jalalati qadrihi dhatan wa sifatan wa asma' wa af'alan. Kata al-azim adalah zat yang tidak dinisbatkan kepada siapapun bersamanya dalam urusan, dalam keagungan derajatnya, kedudukannya, dan keagungan derajatnya, baik secara zat dan sifat dan asma, nama-nama, wa af'alan, dan perbuatannya. Wassamad, kata wassamadi al-maqsudu fil hawaiji ala dawami. Kata as-samad itu apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad itu apa? Al-maqsudu fil hawaij ala dawami. Al-maqsudu yang dituju, fil hawaiji, dalam kebutuhan-kebutuhan, dalam urusan hajat-hajat, ala dawami, selamanya.
Tsumma qala, kemudian kita akan mengkaji bait-bait yang terakhir yang menjumlah, yang menginformasikan. Jadi nanti akan ada informasi, katanya nazim di sini, jumlah dari bait-bait yang tertuang ini jumlahnya ada berapa. Ini sebagai bait-bait terakhir pada kajian kitab syarah nazamnya Ibnu Yamun, yaitu ngaji kitab Qurratul Uyun. Di antaranya beliau berkata, "Tsumma qala abiyatuha qul mi'atun wa wahidun bi auni rabbinal qadiril wahidi." Abiyatuha, bait-bait nazaman, kul katakanlah olehmu, mi'atun adalah 100, wa wahidun dan 1. Berarti jumlah bait ini 101. Bi'auni rabbina, dengan pertolongan Tuhan kami, al-qadir yang maha kuasa, al-wahid yang maha esa. Nazamaha muhtasiban lil ajri, nazamaha menjadikannya sebagai nazam, muhtasiban berharap memohon kepada Allah, lil ajri pada pahala. Siapa yang menjadikannya nazam? Ubaidu rabbihi, hamba kecil Tuhannya, hamba kecilnya Allah, al-azimil qadri yang agung derajatnya. Siapa yang dimaksud ubaidu rabbihi, hamba kecilnya Allah? Ini dari kata abdun ditasghir menjadi ubaidun. Najlu bin Yamun adalah Najl, putranya Yamun. Waqahullahu, semoga Allah Ta'ala menjaganya. Bijahi khairil khalqi, dengan sebab pangkatnya sebaik-baiknya makhluk. Mustafahu, makhluk terpilihnya. Fi Ramadhan, pada bulan Ramadan, amatis'in, pada tahun 9. Ya fata, wahai pemuda, min ba'di sittina, setelah tahun 60, wa alfin dan 1000, thabata menetap. Jadi bait yang ada di kitab ini jumlahnya 101. Ini terjadi semata-mata karena pertolongannya Allah. Jadi katanya muallif kitab ini terjadi, karya ini selesai semata-mata karena pertolongannya Allah yang Maha Agung dan Maha Esa. Yang menazami nazaman ini tujuannya adalah mengharap pahala dari Allah. Ia adalah hamba kecilnya Allah yang Maha Agung derajatnya. Orang itu adalah Najl ibn Yamun. Semoga Allah Ta'ala menjaganya. Bijahi khairil khalqi mustafahu, dengan perantara pangkatnya sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad, makhluk Allah yang terpilih. Kemudian karya ini selesai pada waktu bulan Ramadan, tepatnya tahun 1069, wahai pemuda. Ini menginformasikan banyaknya bait yang ada pada kitab ini. Kemudian pengarang kitab ini, kemudian ia sadar kalau ini terjadi semata-mata karena pertolongannya Allah. Kemudian ini selesai dikarang pada bulan Ramadan, tepatnya tahun 1069. Bagaimana syarah dari kitab ini? Insya Allah besok kita akan melanjutkannya, sekaligus nanti kita setelah itu pertemuan untuk membaca doa terakhir yang ada dalam kitab Qurratul Uyun. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.